Ranger gak bisa dipakai buat tabrak gitu kan. Mending main Iya. Rhapsody-nya mundur dulu, sabar aja. Kalau mereka ngejar baru tuh di all in. Nah tapi Iya. pertanyaannya akan lebih mengejutkan kalau ternyata Fnatic Connect Philippines masih di red side loh. Ini ada Hylos di band tadi kalau nggak salah. Oh, enggak. Oh, First pick ternyata. First pick. Hylos Ya, sama ya, ya. Hilda. First phase, why not? Karena Dan mereka habis kalah juga kan, pasti mereka pick side gitu kan. Ya first phase top. oh, karena First nama why coachnya why not? Iya. Ini- Second phase Nyochao. Aduh, jokesnya Gak ada yang peduli sama gua. nggak gitu. Jokes kamu soalnya harus mikir. Aku udah nangkep tadi cuman. Why not? Tony. Oke. Sekarang banning selanjutnya ya dari tim Falcon. Langsung jatuh ke arah Eve. Oke. Ini ada plan apa nih dengan menutup Eve? Menutup Yves ya. Masih melihat situasi apakah Jushin perlu di ban atau enggak. Berarti cuci Hilda ya. Malah kalau aku mikirnya kayaknya Falcon deh yang mau main Zushin dengan melakukan ban Karayiv. Yap. Jadi mereka kayaknya bakal tahu juga kalau Fnatic Connect Philippines akan nge-ban Granger-nya di sana. Jadi mereka akan melepaskan Bruno. Bruno first pick di Fnatic Connect Philippines, mereka respon dengan Zushin. Mungkin kayak gitu kali ya gambaran. Atau bisa nggak di band juga sih. Jadi Oh. bakal ada dua opsi. Diadu. Kan. Diadu Chaos, aja gitu. chaos. Bisa diadu buat duanya. Karena ya sebenarnya kalau buat Granger juga dia kan kerennya waktu hit di level 4. Mhm. Selama belum level 4 kan lumayan susah ya karena nggak bisa Heeh. nggak ada tambahan lagi satu skill escape buat dodge ke belakang. Ya, lagian Dead Sonata-nya juga kalau misalkan belum sampai ke 1000 stack ya Om ya. Atau bisa dibilang 200 stack untuk Granger-nya, 250 lebih tepatnya. Itu ya Dead Sonata cuma bisa 3 kali gitu loh. Ya. Karena kan satu kali penggunaan Dead Sonata 250 energi. Nggak bisa nyicil ya. Nggak bisa gitu. Iya. Kan dari awal emang dapat 800 secara gratis. Cuma tetap harus tingkatkan terus tuh stack dari Granger biar bisa di-spam Dead Sonatanya. Berarti bisa keluar nih Granger. Jushin. Wow, nggak mau lepasin Jushin-nya mereka adu Granger Bruno. Ya kayaknya bakal dikasih pilihan sih buat Falcon. Mereka bisa pick antara yang lain lah selain Bruno atau Granger. Selain Bruno dan Granger ya. Iya bisa diambil di awal. Banyak sih. Kalau misalnya dibandingin sama banding sebelumnya kan ini banyak yang kebuka kan berarti. Misalnya kayak ambil Joy, Suyo. Ya. Tapi Joy first pick ini banyak banget referensinya kayak agak-agak sedikit fail sih. Mungkin kalau yang mau lebih standar ya harus Suyo sih. Suyo. Iya. King Kong emang lancar banget pakai hero ini. Di Grand Finals MPLPH pun juga bagus banget pakai hero ini. Dan Tahu hero stabil Chow. Iya. oh, benar juga. Atau bahkan Hilda? Chow ya. Oh. benar, Chow. Profesor. Maksudnya ya, cari yang stabil aja dah. Cari yang stabil aja udah, jangan pusing jadi kalau Ampun first pick. sepuh. Iya. Ya kalau Hilda kemarin sempat kita lihat juga ya first pick dan gagal ya. Nah, tapi takutnya tuh kalau Hilda tuh kayak kalau dibawa ke mid game yang dimana Lagi kalah. iya betul, lagi kalah tuh. pula. Betul. Wah, itu bonyok sih. Oh, dan Joy lagi. Joy Bruno. Joy Bruno ya. Tapi bedanya nggak ada Fredrian sekarang. Dan Iya. jatuhnya kayak di sini memaksanya bukan ke memaksa Granger sih ya kalau aku lihat ya. Di sini malah memaksanya untuk Beatrix. Karena dengan adanya Joy, Granger tuh agak sedikit susah juga gitu loh buat mengarahkan Buat nge-aim ya. Rhapsody-nya dia. Takutnya Rhapsody-nya miss gitu kan. Joy-nya masuk, wah itu susah banget untuk menghindar. Yap. Bahkan cowok kalau mau refleks juga Beleric sebenarnya masih good option. Tapi kayaknya lebih ke Tigreal daripada Beleric untuk posisi ini ya. Ya karena ada Bruno-nya juga kan. Iya. Ya, dari jarak jauh susah banget Bruno. Oh, masih Granger. Masih mau Granger? Yup, Suyo juga keluar. Wow. Oh tapi aku suka Suyi di sini. Kayaknya Fnatic Connect Philippines lebih bersikeras untuk dapetin objektifnya. Nah ini nih. Tadi Nevin mungkin udah sempat lihat kan. Kalau misalkan Joy lawan Suyo, Joy-nya itu invade jungle, Suyo-nya objektif turtle. Heeh. Nah sekarang coba kita lihat gimana caranya Fnatic Connect Philippines mendeny Oh. Joy yang bisa invade. Apakah dari awal dia bakal start ke buff yang deket sama turtle-nya atau gimana? Iya ya. Soalnya Let's see. Fnatic Onyx selalu jadi sampel adaptasi Ya, ya sample adaptation. untuk hari ini. Wow, oke. Hilda Om. Ini aku suka sih buat pemilihan dari Hilda sendiri. Cuman berarti bahwa dari Falcon Esports mereka harus mainnya agresif banget di early game. Iya, iya. Maksimalin lah mungkin kemampuan dari Hilda sendiri untuk bisa melakukan zoning ya. Apalagi udah gak ada high loss ya kan. Mhm. Obvious juga bisa ditutup di sini. Oh, Nah, iya. Jadi kayak menurutku Obvious yang tadi sempat kita perdebatkan kayaknya karena ada Matilda juga mungkin salah satunya. Apakah untuk pertama kalinya Royal Milk akan keluar dari Foveus setelah 3 game? Soalnya ini orang sayang banget sama Foveus ya. Iya sih. Kemarin juga loh. Kemarin Iya. berapa ya Sebenarnya KDA-nya? Royal Milk, Shadow itu kayak explainer dari Myanmar tuh suka banget Blue dan Obvious loh. Dua hero ini pokoknya spesifik. Yang ngejar Mungkin depan. suka warna ungu ya. Enggak gitu dong. Simpel banget langsung kayak Nevin. Manusia ungu ya, manusia ungu Iya. ya. Masih Sesuai Tiger di band warna. tapi. Tiger di band. Nah, karena nanti bakal ke Falcon duluan sama yang ambil. Jadi kemungkinan besar mereka bisa deny untuk Tigreal-nya. Iya, tapi kalau Hildanya bukan main EXP ya, masih ada chance juga kan. Masih bisa deflex. Ya sih. Untuk Hilda kalau ke EXP kayaknya lagi-lagi karena build-nya banyak ya.
dan lebih memungkinkan untuk membawakan komposisi item yang berbeda. Jadi kayaknya wajar aja kalau misalkan masih strong banget untuk di EXP. Makanya di deny nih untuk editnya. Mungkin nanti akan ada hero yang akan ditutup kembali mungkin untuk mendinai bagaimana dari Hildanya sendiri. Dan ternyata ke Loi. Wow, Loi. Gimana kalau tiba-tiba tadi Yuzong udah keluar nih dari Coach Why Not? Apalagi sekarang. Esmeralda lah Om. Esmeralda. Ada Joy, ada Hilda, 2 shield. Wow. Ya, Wow. seperti yang Chevin bilang, why not? Esmeralda, why not? Tony. Tony. Apakah bener ya? Apakah bener ya? Enggak sih. Ini mulai, Esmeralda Kevin udah mulai tertangkap juga ya? Gimana, mulai tertarik dengan Esmeralda? Enggak. Saya juga enggak sebenarnya. Cuma kayak memungkinkan Tapi kan? kan brainstorming dulu Iya, lah. iya. Siapa makanya. tahu bener nanti Siapa tahu masuk bener. klip di TikTok. Iya. Wow, arahnya ke sana ya. Tapi kalau aku ngelihatnya ada Bruno nih ya, Glue pun masih bagus kan Iya. sebenarnya. Ya, Glue bagus kok. Glue bagus. Bahkan dari game yang ketiga. Ketika tadi Om mau bilang naga hitam bagus. Glue lebih bagus dia. Om. Iya, atau naga hitam lagi? Enggak sih. Tapi. Wow, udah cukup ya sih Om? Cukup kali, cukup. Sampelnya Sampelnya udah cukup, Iya, sampelnya udah sampelnya cukup. Kali yang itu Gatot, gatot Gatot. ya kebuka. Wow, Gatot, area of ya. effect lagi ya. Vex? No. Enggak juga sih. Mungkin kalau Vexana emang kayaknya jadi opsi yang untuk bisa nangkep ke arah Joy aja. Iya, cuma itu doang sih. Cuma itu doang, nggak lebih dari itu. Mungkin Valentina kayaknya lebih stabil. Kayak Valentina bisa ngedamage ke Hilda, dia bisa memberikan terrifying effect juga ke Joy. Bisa dive dengan AOG. Iya, iya, iya. Masih aman juga kan harusnya. apalagi kalau After of Guardian ya, buat teman-teman yang bingung, apa itu AOG? Apa Oh. itu SOD, Spear of Destruction? Apa itu RWM, Real World Manipulation? Apa itu ROG? Hah? ROG apa? ROG HP terbaik. Oh. Terbaik. Bagus, bagus. Dua pilihan terakhir nih dari penatik Onyx. Pasti dari cowok yang akan ditentukan. Tadi Valentina yang sempat kita mention. ya mana ya baru keluar sekarang buat Valentina. Oh, ternyata ke Akai. Akai ya buat yang mengacak-acak Joy juga nih. Akainya di EXP kayaknya ya. Karena kalau Akainya di Rome, tentu kita tahu sendiri ya, untuk mencapai level 4 lama banget. Vlogger kalau kata. Dia cuma Ya itu Bukar- bisa bisa bukar dikasih rumput skin udah. terus. Tapi Top early class game damage-nya lumayan dia. Kalau misalnya kena pasifnya. ya benar Gak benar. bisa dipandang semua Manfaatin aja ya pasifnya ya. mata. Iya. Karena mainin persenan HP jadinya. Jadi untuk Hilda dan juga Gatot Kaca hati-hati nih di level 4 nih. Akan repot sekali untuk berhadapan dengan poke damage dari Akai. Last pick nih, berarti dari Falcon yang menentukan ya Nggak nyawa bisa. mereka. Jadi kayak gara-gara ada Akai dia nggak bisa Faramis. Ya, tapi gini loh, Be. Ini satu yang aku lihat ya. Panteconic PH mereka nggak punya damage yang benar-benar gembers. Iya ya, mereka ngandalin early game banget. Jadi ini early game versus early game sebenarnya. Ya, jadi mereka ya kalau mau pick satu hero ya mereka harus ini satu tujuan dulu satu suara. Kalau sampai damage-nya ada yang kepisah aja mereka nggak bakal dapetin poin dan Aurora. Oke, dan kita bakal biarkan game keempat ini menjadi misteri. Seperti apa? Apakah kita akan dibawa ke dalam 3-1 atau 2 sama bersama para casters kita, Awal dan juga Papulo. Nah, Akai keluar. Nah, Dan baru lagi. Tiap game ada sesuatu yang baru lagi. Setelah Bener. mungkin lama tertidur, akhirnya muncul kembali. dan mereka udah mulai melupakan Varsha ya. Ya. Dan udah mulai ketemu lagi, ada matchup yang berbeda, Aurora dan juga Valentina. Tapi perlu diingat ini masih menjadi match point untuk Fnatic Onyx Philippines. Yap, apabila Fnatic Onyx kali ini bisa memenangkan pertempurannya, selesai sudah. Yap. Selesai sudah, best of 5 dimenangkan oleh Fnatic Onyx. Oke, dengan matchup yang cukup berbeda kali ini Suyo dengan Joy lagi. Yang dimana tadi Joy ini lumayan kesulitan untuk ketemu sama Fredrin. Oke. Dan Fredrinnya udah ditutup. Jadi tidak akan ada lagi gangguan-gangguan dengan adanya tim fight solid. Tapi kayaknya ini kembali lagi akan banyaknya baku hantam di early game. Yap. Dan kita lihat seperti apa lagi ya. Dan juga gue sangat-sangat penasaran seperti apa lagi pertempuran nanti di area Godland. Karena dari tadi Kelra itu udah kayak menguasai apapun lawannya, digas terus. Dan apalagi ini adalah perdananya Granger di match ini. Ya. Karena dari tadi di-ban terus-terusan sama Falcon. Oke. Sementara sekarang PX7 udah merasakan bagaimana akibatnya apabila berdekatan dengan Akai ya. Digangguin terus dan Brusco yang menggunakannya. Yap. Oke, dan kita tahu bagaimana performance dari Kelra dengan Grangernya kemarin ya. Maka dari itu benar-benar di-respect banget dari tadi. Dan sekarang terlepas di match point juga dengan setelan emblem ada Festival of Blood juga yang di bawah. Dikeroyok langsung oleh 3 orang sekaligus. Royal Milk agak bisa bertahan dengan Revitalize yang memang sudah dia buka, sedikit lagi tersisa. Masih bertahan sejauh ini, satu terakhirnya Royal Milk menjadi korban pertama. Thanks to efek terrifying.
dari Super Friends sehingga tidak ada jalan untuk pulang untuk Royal Milk-nya, terkena efek fear tersebut sehingga akhirnya ada delivering damage yang optimal juga dari King Kong untuk mengeksekusi Royal Milk menjadi first blood untuk Fnatic Onyx Philippines. Oke. Sementara itu di area atas mereka masih mencoba untuk bisa melumar habis lagi ya area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain Falcon, di mana Dex tadi mencoba untuk bisa mendekat. Tapi masih ada Brusco juga yang bisa melindungi ke arah Kelra. Masih cukup aman sejauh ini sebenarnya, walaupun nah pihak Seven ini lumayan tertekan untuk bagaimana dirinya pun harus melakukan recall. Flicker terpaksa harus dikeluarkan, memang tidak men-trigger ke arah Pride of Ice-nya. Tapi kelihatan banget nih Fnatic Onyx Philippines bener-bener ingin menguasai dari setiap laning yang dimiliki. Oke, ada pergerakan tadi sepertinya dari Chow untuk bisa masuk ke area mid. Sebelum nanti mereka mungkin akan nge-zoning lagi dan juga nge-pepping siapa lagi akan menjadi korbannya karena mereka sudah mulai berkumpul. Brusco ada di area tersebut, Kirknya juga udah level 4, Chow siap untuk bisa menendang, tapi di bawah ada dua orang yang siap menghajar ke arah King Kong. Tapi kalau kita lihat dari minimap, King Kong menjadi korban di dalam aksi penyergapan dilakukan oleh Royal Milk dan juga PX7. Yap, walaupun Waduh, ini tempatnya berbeda, satu yang terakhirnya Kidex. Lenyap seketika pula 1 untuk 1, tapi dari masing-masing role yang berbeda pula. ya ini pertukaran yang tidak adil ya, menandakan bahwa dari Falcon Esports akan lebih leluasa lagi untuk eksekusi menuju ke arah turtle-nya menjadi tabungan objektif untuk mereka. Sehingga ya itu yang tadi udah di-mention juga sama Bang KB ya. Ini bakal adanya baku hantam atau team fight di early game. Karena bakal ada peraduan tersebut dan pertukaran yang terjadi ini sejauh ini. Oke, sebentar Kidex, keluar dari persembunyian dari bagian bawah Royal Milk. Masih terlalu tebal sepertinya apabila ingin diculik. Namun ditembakin Dead Sonata Rhapsody. Lalu Rondo dikeluarkan kembali, Dead Sonata lagi. Terus-terusan menghujam masuk dalam tubuh dari Benny. Yap, udah nggak ada energi lagi ya untuk tadi adanya Dead Sonata, Rhapsody-nya juga. Tapi pressure-nya kerasa banget nih, Benny nggak bakal lebih leluasa lagi untuk bisa memberikan adanya pressure untuk nge-laning. Masih dibalaskan juga, walaupun udah ada bala bantuan nih. Kelihatan Dex-nya udah mulai rotate ke arah top lane, tapi nggak mau membuang waktu terlalu banyak. Udah mulai masuk lagi ke area jungle miliknya dan menunggu adanya siapapun yang lewat dari Fnatic Onyx Philippines. Dan mereka juga tidak boleh kecolongan harusnya dari Fnatic Onyx PH ya. Seperti tadi di turtle yang pertama, ada satu mismoving yang dilakukan ataupun emang aksi yang begitu baik yang dilakukan oleh Falcon hingga dapat tim ke arah dari King Kong. Namun sekarang ada beberapa player. Rigid Glacier tadi dikeluarkan, ditembaklah sudah PX7. Masih selamat. Itu Frigate Glacier curian ya, bener-bener langsung dibuka. Ini nggak mau ada kopian ulti yang sia-sia kayaknya. Masih berhasil menggocek, tapi Dead Sonata yang masuk dalam tubuh dari Benny di bagian bawah. 1v1 situation, tapi di bagian belakang. Ada sebuah bantuan lagi yang dilakukan oleh Kirk. Berusaha untuk bisa menjauhkan tadi pergerakan dari Dex dan juga Power of Wildness dikeluarkan. Royal Milk berhasil mendapatkan ke arah dari Kirk. Yap, Kirk-nya mencoba untuk backup aja sebenarnya ya atas kejaran tadi menuju ke arah King Kong. Plus hit masih bisa diambil juga untuk Benny-nya. Oke, Kelra. Waduh, dikepung nih Kelra. Oke, masih bermain cukup aman. Ini di tengah, oke Royal Milk. Revitalize dibuka, masuk dalam rumputan menjadi home sweet home. Namun Brusco dalam keadaan yang tidak cukup baik. Yap, harus mundur dulu, ntar tahu udah muncul lagi. Oke, ada Brusco. Tidak terlalu banyak SP di dalam tubuhnya. Tidak terlalu bagus juga posisi yang mereka miliki untuk sekarang. Akankah King Kong tetap memaksakan untuk bisa maju ke area dari turtle tersebut karena Revitalize juga udah dibuka. Tapi di bagian belakang Kelranya siap untuk bisa mengucapkan dengan satu Rhapsody juga Dead Sonata. Mereka masih gagal karena sekarang Kirk-nya kembali menjadi kompor. Avatar of Guardian dikeluarkan dan mereka mendapatkan Kelra tersisa King Kong sendirian. Dan triple kill untuk PX7. Wow, Falcon Esports mengamuk sepertinya ini dia tempo yang diinginkan oleh mereka. Dan bahkan 4 pemain yang hilang, turtle yang didapatkan dikonversikan lagi menuju ke arah turret-turret yang akan segera dihancurkan oleh Falcon Esports. Dengan keuntungan tersebut nge-boost banget juga dari segi goldnya sekarang menginjak ke angka 3.300 di menit yang kelima. Terlihat dari Fnatic Onyx Philippines, mereka udah mulai terbungkam nih dengan agresivitasnya. Karena memang Royal Milk kayaknya bakal susah banget buat ditargeting menjadi target utama. Dex-nya emang kegencet. Iya. Tapi jauh follow up-nya, dipisahin. Betul, follow up-nya nggak ada. Belum lagi tadi Frigid Glacier juga dibentangkan di situ. Apalagi akan mau dilakukan oleh Fnatic Onyx PS dan Falcon. Mereka sudah menemukan tempo permainan yang sangat baik. Mereka hanya tinggal menuntaskan saja, menyamakan kedudukan dulu dari point game-nya. Iya, biar menjadi match point buat keduanya berarti ya. Dan belum terlihat sih sebenarnya kayak bagaimana kiprah dari Heavy Spin nih untuk bisa memberikan inisiasi. Karena tadi di setup objektif sebenarnya udah bagus banget, Dex-nya kegencet.
Tapi sayangnya Royal Milk dan juga Kid X dengan membawa 2 Revitalize. Ini bakal susah banget untuk bisa ditumbangin dulu nih. Temboknya terlalu tinggi untuk Fnatic Onyx Philippines bisa merangsek masuk. Waduh, ketahuan Dex kabur. King Kong ketinggalan level. Sementara Royal Milk menjadi penjaga dari terdepan mencari informasi di bawah. Untuk Benny menumbangkan lagi satu auto turret. Yap, bahkan Benny-nya nggak sendirian ya. Benny-nya udah di backup sama Kid X karena ya kayaknya Royal Milk juga cukup sih untuk ada di lini paling depan. Poke damage-nya dari PX7 juga kerasa, dicicil, dan Turtle yang ketiga sesaat lagi akan muncul. Akankah menjadi perfect turtle untuk Falcon Esports? Ataukah ada kontes paksa yang bisa dilakukan sama Fnatic Onyx Philippines? Ini masih sangat-sangat turun lagi tempo. Mereka ingin benar-benar menahan dengan ada Turtle lagi. Mereka lebih fokus untuk bisa mendapatkan karakter Turtle dan juga mungkin pertarungan nanti di area ini aja. Yap, dan apakah Bruno ini masih menjadi sebuah masalah ya dari tadi? Duh, dapat lagi udah. Dapat, dan Bruno-nya juga dari tadi udah ngecicil banget Super Friends-nya, udah mulai low HP-nya. Dan sedikit ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh King Kong untuk dapetin beberapa wave di arah top lane juga. Sembari Weh, berhasil tadi menendang ke arah dari Royal Milk. Tidak akan kuat lagi. Dengan ada damage dari turret, buset ditembak oleh Dead Sonata yang masuk. Belum lagi tadi ada Rhapsody, Frigid Glacier dikeluarkan pula. Yap, 2 Revitalize-nya udah ke pop up ya dari Falcon Esports ya untuk Royal Milk dan juga Kid X-nya. Ini akan menjadi informasi kalau misalkan mereka mau team fight paksa, ini nggak bakal ada Revitalize yang bisa memperkuat adanya durability dari Falcon Esports nih. Tapi untuk sejauh ini dengan perbedaan gold di angka 4.700, kayaknya Fnatic Onyx Philippines bakal coba untuk culik satu-satu dulu aja yang bisa. Karena kalau maksa kayaknya agak berat dan nyari space banyak-banyaknya untuk King Kong-nya juga nih yang dalam keadaan tertinggal. Dan Dex dengan Joy masih sangat nyaman, masih sangat tentram sekali melakukan farmingan. Tidak ada gangguan. Semua area jungle masih menjadi milik mereka. Masih cukup aman untuk Falcon Esports, bahkan turret pool masih belum ada yang hancur sama sekali ya. Vision akan semakin leluasa semenjak 3 base outer turret yang hancur dari Fnatic Onyx Philippines. Waduh, terjepit Azura, Royal Milk bisa ada kaburnya tersebut, sedikit lagi tersisa. Tapi Royal Milk bertahan tidak. Ternyata di tempat yang lain, Way of the Dragon. Dex agak terdelay sedikit, damage yang diantarkan. Waduh. Wah, Benny-nya sendirian sih di arah top, dia free banget, inner turret dihancurkan. Tapi Super Freeze dan Royal Milk ini menjadi pertukaran yang tidak adil. Dan lihat bagaimana banyaknya resource dari Fnatic Onyx Philippines yang dikeluarkan hanya untuk bisa menumbangkan Royal Milk. Banyak banget. Kalau Banyak banget tadi Happy tadi cepat Spin. kebantu karena turret kan. Sekarang udah gak ada turretnya lagi, ya udah mereka emang benar-benar seluruh source skill keluar, kebuang semua. Yep. Dan wow, kali ini dari Falcon Esports mereka bangkit. Mereka menunjukkan bagaimana agresivitas mereka juga. Dan Lord sudah muncul di menit yang ke-9. Cukup sulit untuk Fnatic Onyx Philippines bisa mengontes ya, harusnya direlain dulu. Ya, dan pergerakan dari King Kong dia lebih memilih untuk bisa pergi jauh banget ke atas dan ini akan menjadi sebuah informasi. Tapi Kirk, akankah dia tetap ingin menendang ke arah satu player dengan satu junglernya yang pergi ke arah yang berlawanan? Way of Dragon yang masih ditahan dan juga Avatar of Guardian, ada 2 tadi yang sudah terlihat. Ya sama-sama ya dari Super Friends juga untuk kabur. Waduh, dihajar nih kayak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx Philippines, terlalu berani dan Benny di luar jangkauan. Yap, terlalu maksa sih kalau misalkan emang masuk ke dalam juga dari Super Friends yang dimana masih punya flicker. Itu dia informasi masih ada flicker yang ngebuat akhirnya dari Daxnya juga hanya memberikan sedikit teori ancaman belaka. Tapi Lord udah muncul di arah tengah. Magic Sentry telah diaktifkan juga, keberadaan dari Kirk yang memang harus diwaspadai juga nih. Pick off yang bisa dibawakan juga oleh Fnatic Onyx Philippines terlihat masih belum optimal. Karena secara nggak langsung sebenarnya untuk bisa melakukan inisiasi ada 2. Ada Brusco dan juga Kirk, tapi belum kelihatan nih sejauh ini. Kirex menjadi orang terdepan. Lord akan masuk, ada sergapan tadi dilakukan. Namun sejauh ini mereka masih bisa bertanda menghilangkan kalau Lord tersebut. Dead Sonata masuk dalam tubuh dari PX7 tadi. Iya, Kirknya juga harus mundur lagi dulu. HP-nya udah tergerus cukup banyak. 1v1 situation di rebatan Waduh, lain. sakit banget deh. What? Satu Dead Sonata terakhir berhasil mendapatkan Karapeni. Wow, Purify tidak menyelamatkan nyawa dari Benny juga. Hit terakhir dari Kelra, ini dia tabungan stack dari Kelra akan semakin menjadi ancaman berarti juga untuk Falcon Esports. Tapi jangan lupakan ini ada Bruno sebagai kuncian juga untuk Falcon Esports. Dan sejauh ini ya kalau misalkan lihat dari Dex-nya walaupun memang masih belum tumbang, tapi setidaknya ada sisi nih untuk bisa membuat dari Dex ini tidak akan semakin semena-mena masuk ke belakang. Ada Kirk,
ada Brusco, bahkan efek terrifying aja ganggu. Oke, ada satu konsil tadi dengar, Avatar Guardian, Bridger Glacier, semuanya dikeluarkan. Flicker tadi terlihat juga dari Kirk. Gagal untuk bisa mendapatkan satu player, tapi sekarang dengan ada heavy spin masih belum bisa menjepit ke arah siapapun dari Falcon. Dan Kirk tadi gagal melakukan inisiasi ya, karena ada Frigate Glacier juga. Waduh sakit banget. Oh, Dan selesai. Evacuator tadi menyelesaikan pergerakan dari Hilda. oke. Seenggaknya ada pertukaran yang terjadi. 1-1 antara kedua belah EXP laner. Tapi untuk Dax-nya masih coba untuk melakukan invade lagi dan lagi. Mengejar setidaknya dari King Kong nih. Udah level 14. Bakal disamakan juga keadaannya. Tapi masalahnya juga dari Falcon Esports adalah mereka punya keunggulan dari setiap lininya. Walaupun masih belum ada base turret yang hancur ya. Tapi dari segi itemization, Windtalker, dan juga Malefic Gun. Itu Kirk duitnya jauh banget loh. Jauh banget dia. Jauh Baru banget. jadi Blade Armor doang. Yap. Dan ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar dari Fnatic Onyx Beach. Dan item defense magicnya belum ada kan. Baru ada Sunstroke aja dan itu nggak cukup untuk bisa menanggulangi magic damage dari Aurora dan Joy-nya. Tinggal gimana Benny aja juga nih. Benny enak banget juga damage-nya. Ini adalah prime time-nya untuk Benny bisa membabat habis semua nih. Oke. Benny udah punya Magic Blade juga sebagai teritori defensifnya lagi. Lord akan muncul. Dan wah itu dia, Rose Gold Meteor udah jadi malah. Bukan dari Magic Blade-nya doang. Mereka masih menahan di arah tengah dan Kirk masih berhasil loh. 1 langkah lagi loh tadi. Kalau gagal tadi udah selesai. Yap. Oke, Magic Sentry-nya udah nyala sebenarnya, tapi nggak banyak yang bisa diperbuat sama Fnatic Onyx Philippines. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan saja, sembari melakukan setup defense terlebih dahulu. Blade of Despair sudah dikantongi oleh Kelra. Sebenarnya secara damage ini Kelra udah lumayan mumpuni nih. Tapi masalahnya ada nggak nih space untuk bisa diberikan untuk Kelra bisa free hit. Karena PR banget. Kan kalau dari Rhapsody kan 3 kali hit ya, tembak. Tapi Royal Milk dan juga Kid X ini bisa nahan itu semua. Ada 2 Revitalize yang standby ini sekarang. Iya. Tinggal bagaimana nanti Falcon akan menyelesaikan ini loh. PX7 harus mencari posisi yang jauh lebih baik. Karena mereka sangat-sangat menang dari segala sisi. Ditembak tadi Super Prince menjadi orang terdepan cukup berani. Dan Dex akan masuk lewat manakah dia? Ya ini sisinya sebenarnya ada sih untuk bisa menghentikan yang bisa dilakukan sama Dex untuk menyelinap masuk ke belakang. Dan satu buah Oracle bahkan, ini makin deres lagi nih. Dari Revitalize juga yang akan dibantu oleh Oracle. Dipanah langsung dan Dex akan masuk ke area dalam. King Kong dipaksa untuk mundur, dinyanyikan. Membuat King Kong tidak ingin mendekat sementara Kirknya akan mencoba bisa menendang tapi ternyata masih cukup sulit. Dan mereka pun masih gagal untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Fnatic Onyx. Tapi seenggaknya 2 base turret hancur. Ini menjadi besting yang bisa dilakukan sama Falcon Esports dan 9.000 gold lead ini udah terlalu jauh sih. Fnatic Onyx Philippines mereka nggak bisa berbuat banyak selain menunggu mistake dari Falcon Esports. Oke, Benny sudah sakit banget. Apa terap Guardiannya malah membuat Kirex tadi hampir saja berada dalam ancaman yang nyata. Wop. Hehe, satu lagi tapi ada Dex yang mencoba untuk bisa mengajar balik, namun mereka mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Falcon Esports. Dan lihat 1 kali Rhythm of Joy dari Dex untuk menuju ke arah Kelra. Itu udah sisa 1/3 lagi dari total HP yang dimiliki. Begitu mengerikannya. Walaupun memang secara point death-nya Kelra masih belum banyak tumbang ya, hanya 1 kali aja dan stack-nya udah di 684. Udah menuju item terakhir juga, harusnya dari Magic Blade-nya sama-sama, tapi ada si Halberd nih. Seenggaknya menjadi satu bala bantuan juga untuk bisa menyumbangkan damage lebih optimal lagi juga, memotong dari regen HP-nya juga. Dan 3 base turret yang hancur dari Fnatic Onyx Philippines ini membuat mereka harus lebih aware lagi dengan map-nya. Oke, sementara sekarang mereka mencoba peruntungannya kembali. Kirk masih berhasil kabur. 5 player sudah standby untuk bisa berada dalam area dari serangan yang akan mereka bangun. Dan Kelra tinggal Rose Gold sekarang. Yap, tapi apakah Rose Gold itu bisa membantu atau menjawab atas Dex yang punya burst damage besar juga. Menyelinap masuk ke belakang. Berarti tugas dari Brusco dan Kirk nih untuk bisa menghentikan laju dari Dex-nya juga nih sekarang. Kelra berani juga nih maju sendiri nih. Walaupun dijagain oleh Brusco tapi jaraknya cukup jauh. Dan situ ada Kid X, kita tahu. Ada Avatar Guardian yang emang bisa menabrak secara langsung. Oke, masih coba untuk di-clear dulu satu wave di arah bottom lane-nya. Seenggaknya biar nggak terlalu ke distract nantinya ya kalau misalkan mau adanya Lord Dance. Tapi Magic Sentry yang udah nge-reveal juga keberadaan dari
Benny dari Kid X sudah langsung pindah posisi terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan clearnya, setidaknya ini akan menjadi gangguan nantinya untuk Fnatic Onyx Philippines. Karena lane jauhnya ini lumayan gak kepegang nih. Nah, ini Falcon nih. Falcon akan membangun serangan. Mereka masih di dalam satu keuntungan yang sangat besar. Mereka harus memanfaatkan hal tersebut sebelum nantinya situ semua akan dikejar dan juga dibalikan oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Karena mereka sudah serap duluan. Ada 2 player yang berusaha untuk bisa mendekat. Kelra akan join ke dalam pertempuran Super Prince. Siapa lagi yang akan dia tabrak dengan Avatar of Guardian? Namun sekarang Royal Mick berhasil mengusir King Kong. Yap, HP dari Falcon Esports udah lumayan kecicil sih sekarang dari Royal Milk. Tapi Royal Mick dalam keadaan yang tidak baik pula masih ditembakin. Dan Lord mulai di take over kah? Belum sejauh ini. Oke, ditarik dulu. Mulai maju lagi. Tapi Royal Mick ada satu hal di mana Kelra harus bisa memfokuskan damage yang akan pergi ke arah mana. Namun sekarang Desha mencoba bisa mengejar dan Kelra menjadi korban. Di dalam pertarungan tersebut King Kong yang tertinggal. King Kong yang masih berhasil kabur. Dan Kelra dengan satu Rhapsody yang dia miliki. Tapi Super Prince hampir saja bisa mendapatkan PX7. Itu Arcade bahkan menyala juga ya, membakar tubuh dari Kid X yang bisa mundur juga sekarang. Tapi dengan Lord yang bisa diambil sama Falcon Esports, ini adalah Lord yang in hand. Udah nggak ada base turret lagi dan King Kong pun udah nggak bisa bertahan jauh lebih lama di lini paling depan. Kirk 10 detik harusnya cukup sih untuk membuat akhirnya dari Fnatic Onyx Philippines bisa defense dengan 5 pemainnya. 5 pemain dari Falcon siap menghujam jantung pertahanan dari Fnatic Onyx PH. Akankah Bagus saja jantung itu akan berhenti atau masih akan berlanjut? Karena sekarang Lord sudah berada, Lord sudah siap menyerang. Dexia dari bagian belakang, Dead Sonata sudah terdengar. Heavy Spin tadi sudah dikeluarkan pula, Bruska pula sempat hilang. Dan Best terbuka begitu bebasnya. Avatar Guardian dari Super Prince, tapi tidak akan menyelamatkan Best dan 2 sama match point untuk kedua tim. Dan Falcon Esports mereka menolak untuk turun ke lower bracket, menyamakan kedudukan. Menjadi sebuah jawaban untuk membawa Fnatic Onyx Philippines ke game yang kelima full series perdana Best of 5 akan digunakan semua fasilitas yang kita berikan. Best of 5 akan digunakan semua roundnya. Ini baru match yang pertama teman-teman. Sebelum nantinya akan ada derby regional kita tuh ya. Tapi pertandingan ini aja udah sangat-sangat mengerikan loh kita ngelihat. Dan the real dark horse untuk M6 World Championship Falcon Esports yang ternyata benar-benar bermain cukup agresif dan menyamakan kedudukan bagi tim yang digadang-gadang jadi salah satu kontender paling kuat. Oke, jadi untuk sekarang biarlah para panelis kita yang akan membahasnya. Jadi langsung saja. Wow, 2 sama nih Bang. di luar ekspektasi ya. Wow. 2 sama nih. Hanya gara-gara Gimana Om? hanya gara-gara apa, Om? Tuh. Naga hitam. Naga hitam ya, mengubah segalanya ya. Karena satu kekalahan di game sebelumnya Iya, iya. kebawa juga. Dampaknya banyak. Dampak itu Dampaknya memang ada gitu loh. Apakah ini efek mereka nggak pernah kalah jadi sekalinya kalah jadi ngeremeh? Kayaknya enggak sih. Tapi menurutku dari draftnya sendiri banyak pick dari Fnatic Onyx PH yang lebih ke arah counter pick gitu lah. Dan Iya, iya. at the end fungsinya nggak ada. Brusco pun jarang banget make a play sebagai Akai ataupun disrupt electrifying beats-nya dari Dex sendiri. Jadi gimana ini? Kalau aku malah ngeliatnya juga kayak draftnya mereka ini meskipun banyak nih ya. Iya. Dan mereka bisa nge-flex, mereka kayak confidence gitu. Dan overconfidence juga kan yang bisa membuat mereka akhirnya sama skornya. Kayak Akainya yang kita bilang tadi misalnya, oh ini harus level 4 cepat nih. Iya. Tapi ternyata dipakai dengan Brusco. Iya. Dia gak ketahan juga kalau kita bicara soal level dari Akai. Padahal kalau ngomongin poke damage di Turtle, Akai ya baku hantam loh lumayan. Dengan efek pasifnya lumayan. Dia juga bisa ngedeal damage dengan pertukaran shieldnya juga. Iya. Malah aku merasa kayaknya apakah ada something yang mungkin goes wrong semenjak game ketiga tadi dari draft. Karena emang game ketiga draft, game keempat juga draft lah ya actually. Untuk kesalahan-kesalahannya. Berarti nggak banyak mistake ya sebenarnya secara permainan atau decision ya yang dilakukan oleh Fnatic Onyx, tapi ini dia secara item decision. Iya mungkin secara draftnya Bruno nih udah gak sih? Udah 4 game. Iya. Oke. Joy juga. Kayak udah cukup lah. Ya kalau Joy oke lah, mungkin masih bisa dijawab gitu loh dengan Beatrix. Iya. Tapi kalau Bruno nih kayak udahlah gitu loh. Iya, dan juga Cukup gitu kan. Ranger gak terlalu bisa untuk berhadapan dengan Joy juga sih. Melihat tembakannya Rhapsody Rhapsody-nya kan ke depan. lurus. Iya. Iya. Kalau bisa belok tuh pelurunya, nah itu mungkin agak beda ya. Kecuali kalau misalkan
Rhapsody mendapatkan buff, ya kan? Dia akan mengenai target di sekitarnya. Wah, Aduh. itu jadi apa? Auto-ban, Cloud, auto-ban. jadi cloud ya. Jadi Cloud dong Blazing Duet. Oke lah. Tapi Kirk juga di sini 2 still like plate loh buat Kirk-nya. Jadi benar-benar cuma defense ya ternyata buat Kirk. Buat nahan semua damage dari Bruno kan. Ya tapi menarik still like plate. OTW dominance tapi juga ditambahin physical armor. Ya karena lawannya Aurora dengan Joy. Wah. Ya atau ya lebih tepatnya emang pengen dapetin instant physical defense ya. Iya. Ya karena kebetulan lawannya kan pasti pakai Malefic Gun kan. Soalnya Jadi emang dari raw statistiknya emang paling bagus ya still like plates lah. Paling ekonomis. paling ekonomis benar. Walaupun sempat ada waktu itu satu buah patch yang dimana memahalkan sedikit ya untuk Steel like Plate. Iya. X100 ya. Naik. Jadi agak lebih mahal. Tapi untuk War Axe sendiri tadi ya yang dibilang oleh Kelra juga. Itu karena connecting juga dengan adanya Festival of Blood dan juga adanya Emblem Fighter. Jujur aku merasa bahkan untuk War Axe kayaknya boleh di skip sih kalau udah pakai Emblem Fighter dan FOB ya. Sama. Iya, situ tapi sebenarnya item terakhir yang Kelra sih. Yang pas Iya. aku lihat ya Bay tadi ya terakhir itu War Axe-nya terus sudah gak nahan sama sekali. Gak nahan. Karena kan biasanya kayak Hilda Gatot ini kan pasti minimal bawa Dominance Ice kan. Jadi kayak pasti akan ada efek life band-nya juga. So spell farm-nya gak bakal full 40% gitu loh. Kayaknya mungkin tujuannya adalah gimana caranya dia stay in the team fight. Soalnya kan lawannya Bruno ya, pakai hot claws. Jadi lopsided banget untuk masalah survivability ataupun long team fight-nya. Jadi mungkin agak ngimbangin sedikit aja dan mungkin bisa ada kiting potential dengan movement speed juga. Oh, tapi masalah kita tidak melihat keseimbangan. There's no balance. Ya, dan Hilda yang dipakai dengan Royal Milk juga tadi kan dari early game nih bisa nutup pergerakannya si jangan King Kong. King Kong dapat tuh Kirk-nya juga digebukin terus-terusan dari early. Itu berkali-kali juga gara-gara Kid X gak sih Om? Kayak ada efek dari Unbreakable, kayak ada beberapa efek taunt yang membuat King Kong gak bisa masuk. 150.000 ya. Ini statistiknya lihat tuh semuanya akhirnya Gila ya. nih kasar. Iya. Saktinju. Akhirnya merasakan Rasakan apa yang dirasakan Falcon di game pertama. bener, terutama buat 3 Lord. jungle-nya juga ya. Tadi yang sempat dibahas sama KB di awal, purple buff-nya akhirnya dikuasai juga ternyata. Ini udah lebih lengkap ya, kayak FNOP gak dapetin turtle, gak dapet purple buff juga. Sempurna ya berarti. Sempurna banget. Jadi jatuhnya kayak misalkan di sini keadaannya dibalik, ternyata emang kebetulan Falcon juga bisa loh untuk membawakan draft yang serupa kayak yang dibawakan sama FNOP. Tapi eksekusinya masih bisa dibenahin lagi sih. Ada momen di mana Benny sering overextending, terus Royal Milk juga kayak overestimate his damage juga. Soalnya ini lawannya Kelra juga kan, Iya. yang mungkin bukan tank shredder yang dia kira gitu lah. Iya. Jadi kayaknya bisa deh, kiting dikit. Ya, karena kan dari Fnatic Onyx BS mereka nggak bisa langsung nge-melt gitu loh, kayak penetration mereka nggak punya kan. Ya kalau Nathan mungkin beda cerita ya. Ya mungkin Ini Granger yang cuma bisa nyicil Granger, satu dan bahkan dengan 4-5 kali Death Sonata juga di late game kayaknya masih bisa di regen dengan satu Revitalize tuh. mungkin gak expect kali ya, kayak burst damage-nya, tipe dari Death Sonatanya mungkin kalkulasinya jadi miss karena ada si Halberd juga kan, jadi Hasklawnya nggak begitu ambil andil di sini. Cuma ya menurutku mungkin Benny harus menaruh respect sedikit ya. Apa jangan-jangan di belakang coachnya bilang kayak udah jangan pandang itu Kelra, jangan pandang itu siapa lawannya. Tapi kan itu mentalitas yang bagus kan. Iya mentalitas yang bagus. Treat everyone the same. Iya. Cuma ya mungkin respectnya tetap di bawah juga kali ya. Ya mau gimana pun Granger di late game juga tetap punya burst damage yang tinggi soalnya. Bener sih, tetap harus ada beberapa hal bahkan ya yang Aku bilangnya sebongkah respect. sebongkar respect. Karena Banyak respect tuh bener. kayak emas kan. Kayak Oh. gak semua orang punya gitu loh. Asik. Iya sih. Terima kasih Profesor. Kenapa? Kata-kata mutiara. Kata-kata Mutiara. Wow. Waduh. Nah ini dia ya secara gold yang kita saksikan dari game time sampai ke 18 menit. Nah ya berarti hampir ya dimulai dari turtle yang kedua atau setup di turtle yang kedua udah set dipegang dengan Falcon. Joy-nya sih bebas banget tadi. Kayaknya Joy juga ini cukup mulus ya dan early pressure yang tidak diberikan keleluasan untuk Fnatic Onyx BS bisa kembalikin lagi. Kayak selalu bisa dipegang terus-terusan. Hildanya ini menggangin Kirk-nya. Iya. Dari Chow yang nggak bisa ada setup lagi. Yang Dan mungkin menurutku dari Fnatic Onyx Page sendiri team fight-nya nggak ada prosedur yang pasti gitu lah. Soalnya Brusco ini harus adaptif banget apakah dia mau ngehindarin ataupun ngedisrupt Joy-nya ataupun dia harus engage juga. Jadi agak bingung juga dari Fnatic Onyx Page untuk bisa eksekusi draft ini. Aku merasa FNOP kayak apa ya, kayak ke bawah sama tempo mereka sendiri aja sih. Hmm. Kayak game 1 kan emang mereka terlalu santai kan untuk pembawaannya kan, kayak yang nggak terlalu terburu-buru objektifnya. Terus pas di game keempat mereka ngebawain draft yang early temponya tuh harus tinggi. Tapi ternyata mereka ngebawain temponya kayak game pertama gitu loh. Jadi kayak menurutku malah kebawa sama temponya Falcon sendiri. ya karena Falcon Gimana? lebih cepat tadi. Iya semakin late game kan Falcon semakin kuat untuk dari segi komposisi hero-nya.
ngebawain Hilda juga kan. Jadi early temponya pasti dari Falcon mereka pengen juga buat dapetin early game. Diimbangin sih. Joyo balik lagi ke draft sih sebenarnya ya. Masalah yang Setelah Matahari terjadi. Hitam. Ya sekarang kayaknya semuanya bergantung pada draft deh. Iya, Yang dulu kayaknya cuma 60% gitu kan. Kayaknya sekarang naik deh 75%, 80% mungkin. Iya, dari naga ke panda ya berarti sekarang masalahnya ya. Nah dari naga ke panda, game yang kelima ternyata. Tapi bukan Hello Panda jelas. Karena Hello Panda malah membantu kita semua. Wah. Dia makin fokus bertenaga dan sekarang kalau kita ngelihat lagi ya dari tim Falcon yang udah mulai bounce back dengan permainan mereka yang udah mulai bermain cepat juga, tapi finishingnya aja paling ya yang ini harus mulai diwaspadai sama mereka. Dan untuk game terakhir berarti dari kedua belah tim ini Bruno yuk. Ya, tapi Bruno-nya. tapi sebenarnya kata kuncinya ada di Nevin tadi, dia udah bilang. Apa? Finisher buat FNOP. Ini game ketiga, game keempat hampir gak main. Oh, Iya, itu Ya, juga. mereka gak punya finisher sama sekali buat ambil bagian depannya. Karena ya semua butuh waktu kan, kayak Moskov. Wih. Wish. sini bos. VX7 VX7 yang akan menjadi MVP by GoPay dari game keempat kita, permainan dengan Aurora-nya. Ya, Nodet dan juga bener-bener nyusahin Brusco dan Kirk yang mau masuk ya. Soalnya freeze-nya selalu di situ, Frigid Glacier-nya selalu di situ dan susah banget untuk bisa dihindari. Apalagi dengan adanya Glowing One dengan life beam-nya itu kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya pasti. Ya, Kayak Wishing efek- Lantern. Ya Wishing Lantern juga kan. 800 tiba-tiba akumulasinya keluar tuh efek butterfly. Nah itu yang Iya. butterfly-nya sih yang ngeselin ya. 10%. 10% karena kan Tinggi Gede ya. gitu. Berarti satu butterfly 5% ya? Enggak sih 10% sih 10%, totalnya ya. ya. Iya. Total 10%. Kan persen. Dua butterfly berarti 1.600. Iya. Akumulasi damage-nya. Oh. Kayak gitu. Ini padahal Aurora udah mulai jarang juga di pick di meta sekarang ya. Ya, Aurora bahkan Biasanya sebenarnya Eve gitu. Jatuhnya kayak hero opsional terakhir banget gitu. Kalau udah gak ada Iya. Vexana gitu kan. Udah gak ada Luoi. Ya mau gimana pun emang hero-hero buat menahan lini depan aja kayaknya. Makanya di pick. Dan juga punya nyawa tambahan sih, nyawa cadangan lah. Friend of Ice. Kayak Nana. Pasti ya. Iya. Itu Nana Nana versi lagi, dewasa. Nana Nana lagi. Oh lagi. versi dewasa. Karena Nana bisa lari kan. Bener, kalau dia diam. Tapi ini dia dari segi highlights-nya ya, momen-momen dari PX7 yang emang berhasil menciptakan banyak momentum termasuk double kill. Iya, dan ini Triple. Ya, triple nih. Oh jadi triple ya. Ini kita bakal melihat semuanya dipegang dengan Falcon. Kayak lihat tuh. Setupnya mereka juga kan ya damage-nya sih yang berlimpah sebenarnya yang menjadi keunggulan untuk Falcon Esport. Dan lagi-lagi sih ketika membawakan AK yang niatnya untuk nge-lockdown ke arah dari Joy. Joy-nya bebas banget lo lihat tuh. Ya lari-lari. Dia lari, dia dash. Ini kayak gak ada gangguan sama sekali untuk Joy-nya. Aku merasa kayak pick AK-nya agak sedikit mubazir sih. Itu kata yang tepat sih harusnya. Pick mubazir di sini. Dan secara defensif juga agak berat ya kayaknya buat Fnatic.